Langkah yang ketiga yaitu mengisi data pada formulir induk. Untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, tidak lagi dibedakan menjadi 3 formulir ya kawan pajak. Pelaporan SPT tahunan OP di Kortex nanti semuanya menggunakan formulir yang sama dan dimulai dari formulir induk dilanjutkan dengan mengisi lampiran-lampiran sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengisi formulir induk, pergi ke tab konsep SPT dan klik pada tombol lihat dengan simbol pensil pada konsep SPT yang telah dibuat tadi. Berikut merupakan tombolnya. Selanjutnya, kawan pajak akan dihadapkan pada tampilan halaman SPT tahunan PPH orang pribadi. Berikut merupakan gambaran dari isi formulir induk. Ada beberapa formulir dimulai dari header, kemudian dilanjutkan dengan formulir A hingga K. Tidak semua bagian dari formulir induk harus diisikan secara manual. Ada beberapa yang sudah terisi secara otomatis by system. Kebutuhan pengisian formulir induk juga menyesuaikan. Apabila tidak dibutuhkan pengisian, bagian dari formulir tersebut akan terkunci. Bagian pertama yang perlu diisi adalah header. Pada bagian header, beberapa data yang sudah terisi secara otomatis oleh sistem tidak bisa diganti seperti tahun pajak, status, dan periode pembukuan. Kawan pajak hanya perlu mengisi pilihan metode pembukuan dan sumber penghasilan. Bagian selanjutnya adalah formulir A, identitas wajib pajak. Bagian ini tidak perlu diisikan lagi karena sudah terisi secara otomatis by system. Formulir selanjutnya adalah B, ikhtisar penghasilan neto. Terdapat 4 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak yang perlu dijawab berdasarkan kondisi real kawan pajak. Pada kesempatan kali ini, pada pertanyaan 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Saya akan mencoba menjawab iya. Setelah menjawab iya, maka akan muncul keterangan di sebelah kiri seperti ini. Ya, silakan mengisi lampiran L bagian D. Maka kawan pajak dapat mengisikan formulir tersebut dengan mengklik tab L1 di bagian kiri atas ini. Lampiran bisa diisikan langsung atau menyelesaikan formulir induk terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisi seluruh formulir induk terlebih dahulu. Pada pertanyaan selanjutnya, 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Saya akan mencoba menjawab ya. Maka akan keluar keterangan seperti berikut. Ya, silakan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya. Dan muncul beberapa pertanyaan tambahan di bawahnya seperti ini. Apabila kawan pajak memilih tidak, maka pertanyaan-pertanyaan seperti 1B2 hingga 1B5 tidak akan muncul ya. Selanjutnya, pada pertanyaan 1B2, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau OPPT? Saya akan mengisi berdasarkan pilihan yang disediakan dengan tidak. Selanjutnya, saya akan mengisikan pertanyaan 1B3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Berdasarkan pilihan yang disediakan, saya memilih tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. Karena pilihan saya tersebut, pada pertanyaan sebelumnya muncul pertanyaan baru yaitu 1B4. Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih opsi dagang. Karena memilih opsi dagang, muncul keterangan, ya, silakan mengisi lampiran 3A1. Pada tab di atas, awalnya hanya perlu mengisikan formulir induk dan lampiran L1. Namun, karena saya memiliki opsi dagang untuk sektor usaha yang saya lakukan dalam penyelenggaraan pembukuan, muncul tab formulir baru di samping L1, yaitu L3A1 yang dapat dibuka dan diisi. Kita dapat mengisi lampiran tersebut di bagian akhir. Kembali ke formulir induk. Selanjutnya ada bagian C, perhitungan pajak terhutang. Berikut contoh pengisian sederhana untuk bagian tersebut. Untuk angka-angka yang tertera di sebelah kanan ini sudah terisi secara otomatis by system ya kawan pajak. Selanjutnya ada bagian D, kredit pajak. Berikut merupakan contoh pengisiannya. Pada pertanyaan 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Saya mencoba menjawab dengan ya. Sehingga muncul keterangan di sebelah kanan yang menyatakan kalau saya perlu mengisikan lampiran 1 bagian E. Untuk bagian isian angka di sebelah kanan terisi secara otomatis by system ya kawan pajak. Selanjutnya bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Pada bagian ini, semua pertanyaan terjawab secara otomatis. Sistem mendeteksi tidak ada kurang atau lebih bayar, sehingga bagian formulir ini terkunci dan tidak perlu untuk diisi. Bagian yang terkunci dapat diketahui dari warna fieldnya yang abu-abu. Kemudian dilanjutkan dengan bagian F, pembetulan.
Bagian ini hanya terbuka apabila status SPT adalah pembetulan. Pada kasus kali ini, formulir ini terkunci dan tidak perlu untuk diisi karena status SPT bukan pembetulan melainkan normal. Kita lanjutkan ke bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar. Ini juga sama dengan yang sebelumnya ya kawan pajak, karena status SPT tidak lebih bayar, maka form ini akan terkunci dan tidak perlu untuk diisi. Maka dari itu, kita bisa langsung ke bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Berikut adalah daftar pertanyaan yang perlu diisi dan contoh pengisiannya. Beberapa pertanyaan mungkin sudah terjawab otomatis by system seperti pertanyaan 13B, yang ditandai dengan warna abu-abu pada pilihan tidak. Selanjutnya bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang perlu diisikan yang terdiri dari pertanyaan 14A hingga 14H. Beserta contoh jawaban yang diisikan. Pada kasus kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dengan iya. Maka muncul keterangan ya, silahkan mengisi lampiran 2 bagian B, di mana ada lampiran baru yang perlu saya isikan nantinya. Selanjutnya ada bagian J, lampiran tambahan. Bagian ini terisi otomatis by system berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apabila ada lampiran tambahan yang diperlukan, maka laman pengisian akan terbuka seperti pada poin A dan kawan pajak dapat melampirkannya dengan mengklik pada tombol Choose. Sedangkan apabila tidak diperlukan lampiran tambahan, laman pengisian lampiran akan terkunci seperti pada poin B dan C. Bagian akhir dari formulir induk adalah K, pernyataan. Klik kotak checklist pada pernyataan sebagai bagian dari syarat untuk menyelesaikan proses pembuatan laporan SPT. Sedangkan untuk kolom penanda tangan, NPWP, nama lengkap akan terisi otomatis by system. Kemudian kawan pajak dapat mengklik pada tombol simpan konsep untuk menyimpan progres pengisian form